Presiden Prabowo, Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden, Bapak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, saya minta tolong Pak, bantu suami saya, bantu kami dalam kasus ini. Kami nggak tahu apa-apa. Setahu saya suami saya cuma disuruh belanja kambing. Jadi saya berharap Bapak Presiden bisa membantu ini mereka-mereka petani-petani yang tidak ngerti tapi dituduh korupsi. Petani korupsi pakai apa? Kecuali petani disuruh belanja pakai APBD desa, beli cangkul Rp1 dibilang cangkulnya Rp4. Ini kan petani COVID harus makan supaya tidak mati. Itu aja intinya. Masih. Kembali lagi nih dengan mediadpr.com. Guys, barusan kita sudah lihat nih ya cuplikan video tentang kasus Tipikor guys. Tindak pidana korupsi yang dialami para petani yang berada di Kerawang guys. Ya. Awalnya mereka menerima bansos COVID-19 pada tahun 2019 guys. Tapi akhirnya mereka malah dijadikan pesakitan guys. Kasusnya sedang bergulir nih di Kejari, Bandung guys. Seperti apa? Langsung saja nih kita tanyakan narasumber kita dari kuasa hukumnya para terdakwa nih guys. Namanya Bapak Riki Hermawan dan Bapak Rinto Marpaung. Juga nanti kita akan ngobrol dengan pemerhati hukum kita yaitu Bapak Muarakarta Simatupang. Seperti apa? Yuk langsung saja kita lihat wawancara kita. Pertama, saya prihatin ya atas tuntutan jaksa 7 tahun dan denda sekian tahun apabila dia tidak mengembalikan uang negara. Petani itu kalau sudah kelas 2 SD aja sudah bagus, namanya petani. Ini kan kementerian seolah-olah memberikan bantuan tapi menjebak, tidak dibimbing. Artinya ada berapa ratus orang yang dibagi-bagi per kelompok. Nah sekarang kan yang ditangkap ini yang ketua-ketua kelompok yang dituntut. Lah mereka yang pada makan, yang pada dapat bagian kemana? Artinya disinilah ada ketidakadilan. Pertama, kementerian juga menjebak, ya. Kedua, jaksa itu seenaknya dia tidak melihat latar belakang sosial daripada petani. Nah, jadi kita berharap ya Pak Presiden juga memberikan amnesti kepada petani-petani yang memang diberi bantuan tetapi dijebak dan dijebloskan. Nah seperti apa? Ya mana tahu petani nulis aja pun nggak bisa, apalagi suruh membuat laporan pembukuan. Nah jadi saya pikir tempo hari pada situasi COVID, siapapun yang terima bantuan pasti dia makan daripada dia mati. Ini kan supaya tidak pada mati orang di hutan sana, di Kerawang, di Teluk Jambe. Maka mereka begitu dikasih bantuan dari pemerintah, ya dia untuk menyambung hidupnya. Kalau nggak udah habis mereka kena COVID kemarin. Nah jadi kita berharap Pak Presiden dengarkan ini dan bisa memberikan pengampunan kepada mereka, ya, terutama kepada petani-petani yang ketua kelompoknya yang 7 orang yang sekarang dituntut 7 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jawa Barat. Petani nggak tahu Tipikor apa, korupsi nggak tahu, ada duit dia makan kok, biasanya makan tempe kok. Nah ini dikasih uang, ya dibeli apa. Yang jelas itu tidak dipakai untuk beli motor atau memperbaiki rumah atau kawin lagi, dia itu untuk menyambung hidupnya. Nah tapi ternyata Kejari Kerawang tidak melihat latar belakang mereka, hanya melihat uang negara yang tidak dikembalikan dianggap korupsi. Saya pikir ini salah kaprah. Jadi mohon Pak Presiden dalam ini yang penuh rasa kemanusiaannya kepada rakyatnya, ketika rakyatnya menderita, nah Pak Presiden bisa memberikan pengampunan kepada mereka.
Jadi kalau saya perhatikan dari cerita teman-teman dari kuasa hukumnya di Kerawang, ya kembali lagi kita bilang petani ya petani, dia hanya nyangkul makan tidur, nyangkul makan tidur, nggak ada lagi dia mikirin politik. Dikasih uang untuk memilih kampanye segala macam kan ada serangan pajak. Nah jadi saya pikir kita tidak usah politisasi, kita tolong mereka, kita minta Pak Presiden dalam hal ini sebagai Bapak Presiden lah, kalau saya bilang Pak Prabowo yang penuh rasa kemanusiaannya, yang penuh rasa untuk membela rakyatnya, nah saya pikir ini bisa dibongkar kembali dan seperti apa agar ini persoalan selesai dan mereka dikeluarkan. Saya pikir itu inti. Bansos untuk makan, ya kalau korupsi itu mereka yang duduk di kursi, ya yang membuat anggaran, yang menilai anggaran. Ini kan bansos, orang petani dikasih uang berapapun dia pakai untuk isi perutnya, bukan dia pakai belanja untuk beli mobil atau beli apa, dan uangnya tidak banyak. Nah inilah yang memang kadang kejari Kerawang ini mata gelap. Mudah-mudahan Pak Jaksa Agung juga bisa turun tangan ini untuk masyarakat di Teluk Jambe di Kerawang yang mereka terasa mereka dizolimi. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada media. Petani tidak ngerti, mereka hanya nyangkul ya, nyangkul makan. Mereka dibantu ya mereka makan. Kalau nggak dibantu ya mereka ya kelaparan, itu aja. Ini kan tingkat kemiskinan kita memang luar biasa. Maka ketika COVID mereka kejepit, ada bantuan, ya dinikmatin. Nah disuruh bikin laporannya. Nah, tadi saya bilang SD kelas 2 aja nggak mereka selesaikan sekolah dasarnya. Bagaimana mereka dibilang korupsi, dan kata-kata korupsi pun mereka nggak tahu. Ya, yang korupsi itu yang duduk di meja, ya, yang selalu membuat anggaran dan selalu anggaran itu digelapkan. Saya sebagai pemerhati merasa prihatin dan kita akan perjuangkan mereka supaya memang bisa dibebaskan, putusan bebas oleh Majelis Hakim Tipikor. Jadi saya berharap Bapak Presiden bisa membantu ini, mereka-mereka petani-petani yang tidak ngerti tapi dituduh korupsi. Petani korupsi pakai apa? Kecuali petani disuruh belanja pakai APBD desa, beli cangkul Rp1 dibilang cangkulnya Rp4. Ini kan petani COVID harus makan supaya tidak mati. Itu aja intinya. Masih. Permasalahannya kawan-kawan atau klien kita ini yang dimotori sama Pak Antoni Sutejo dan kawan-kawan sekitar ada 7 orang. Beliau itu pengurus di salah satu gaboktan tani di Karawang, yaitu GKTM TB. Nah, beliau hari ini sedang dalam pesakitan, yang mana sampai per hari ini masih ditahan di lapas Kebonwaru Bandung ya, dengan tuntutan dan dakwaan terkait tindak pidana korupsi, yang mana awal cerita terkait kasus korupsi ini dituduhkan kepada 7 terdakwa ini perihal dana bantuan hibah dari pemerintah pada saat COVID 2019. Bantuannya sekitar 2020. Nah, di mana mereka punya akses ke kementerian melalui salah satu dewan pembina mereka. Akhirnya di sana ada akses untuk mendapatkan bantuan, gitu Pak. Ya, kalau menurut saya sampai per hari ini, yang kebetulan kami juga bersama Bang Rito dan kawan-kawan di Karawang yang menangani perihal para terdakwa ini, menurut kami secara pandangan hukum pun tidak pas, karena kebetulan besok di hari Kamis kita sudah siapkan nota pembelaan atau pledoi, yang mana salah satu isinya menurut kami tidak tepat, karena petani ini yang kita tahu ini mereka itu hidup di kawasan hutan yang tidak mempunyai rumah tinggal tetap. Jadi di mana unsur tindak pidana korupsinya menurut kami tidak masuk, karena
ketika dianggap menguntungkan atau memperkaya diri, di sini tidak masuk. Mens reanya mereka petani itu tidak ada sedikit pun tahu tentang apa itu korupsi. Mungkin berbeda dengan pejabat-pejabat atau instansi yang punya kewenangan lain. Mungkin mereka paham tentang itu karena sumber daya manusia mereka lebih tinggi. Nah, sedangkan klien kami ini, para 7 terdakwa ini, tidak mengetahui apa itu korupsi. Jadi yang sepengetahuan mereka diberi bantuan, hibah, digunakan, memang tidak sesuai jutak-juknis, tetapi dilaksanakan untuk programnya, untuk bantuannya, begitu Pak. Yang dimaksud tidak sesuai dengan juknisnya itu, ya ini kan bansos ya Pak, masalah bansos. Ya. Bansos untuk COVID ya kalau kita tidak salah. Betul. Nah, apakah bantuan sosial ini harus dikembalikan? Apa harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah yang memberikan? Kalau menurut saya harusnya ketika itu pun ada pelaporan itu sudah selesai. Ini lagi-lagi di fakta persidangan kemarin menarik ketika jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari kementerian yang mempunyai kewenangan dalam hal ini. Nah, kita sebagai pengacara atau kuasa hukum menanyakan terkait pelaporan, apakah dari para 7 terdakwa ini sudah memberikan laporan? Saksi menjawab sudah. Apakah mengetahui saksi ketika ini tidak sesuai juknis? Mengetahui. Apakah disampaikan kepada pimpinan? Disampaikan, mereka jawabnya. Apa reaksi dari pimpinan selaku dirjen saat itu? Mungkin di atasnya kementerian. Mereka menjawab hanya koreksi saja. Nah, berarti bisa kita simpulkan dari situ bahwa sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan sejatinya kalau tadi misalkan itu sebuah masalah, seharusnya pihak yang pemberi bantuan ini harusnya aktif, karena di situ ada di juknis tugas dan tanggung jawab pemberi bantuan. Misalkan dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, di bawahnya bidang direktorat atau dirjen terkait. Nah, di situ ada perannya mereka, tugasnya. Disebutkan peran dan tanggung jawabnya, salah satunya adalah mengevaluasi, memonitoring jalannya pelaksanaan. Nah, lagi-lagi ini klien kami tidak mengetahui tentang apa itu korupsi. Ketika klien kami ini membuat laporan, dianggap selesai dan itu tidak ada keberatan dari kementerian terkait. Gitu. Coba kalau saat itu kementerian komplain atau melakukan penolakan dalam laporan, pasti para klien kami ini yang notabene-nya petani pasti akan mengikuti. Gitu. Kami berkeyakinan karena negara kita negara hukum, kita hormati proses hukum yang berjalan. Itu kan ya, kami berharap ya agar hakim nantinya yang sedang berproses hari ini mempunyai rasa kemanusiaan, rasa keadilan, ya, sehingga harapan kami bisa diputus bebas dan harapan kami seringan-ringannya, karena tadi ini bukan tidak terpenuhi mens rea mereka karena petani tadi tidak mengetahui apa itu korupsi, gitu Pak. Oke, terima kasih. Sedikit sebagai kuasa hukum menambahkan dari pimpinan saya, dari yang fakta persidangan yang kami sesalkan adalah bahwa jaksa tersebut tidak mengajukan bukti ataupun alat bukti ke persidangan laporan dari BPK RI yang dimana dakwaan tersebut adalah mengalami kerugian negara. Artinya ketika jaksa menuduhkan bahwa negara mengalami kerugian, ada bukti ataupun alat bukti yang diajukan di fakta persidangan. Nah, ini kami tidak melihat laporan BPK RI yang diajukan di dalam persidangan. Satu. Yang kedua, terkait dengan tuntutan yang begitu di atas dari dugaan kami sebagai kuasa hukum. Kita melihat kejadian-kejadian ataupun perkara-perkara sebelumnya, bahkan di atas nominal yang saat ini kami tangani, di atas dari 2 miliar bahkan triliunan kerugian negara yang sudah jelas dalam laporan BPK-nya, tuntutannya tidak seperti yang hari ini dituntutkan kepada klien kami. Kami harap adalah bagaimana nanti terkait dengan peralihan
undang-undang tindak pidana korupsi hari ini, yang dimana di dalam tuntutan tersebut dialihkan kepada KUHP nasional yang berlaku pada tahun 2026 Januari bulan ini. Kami harap tidak semaksimal mungkin dalam tuntutan tersebut. Yang disampaikan rekan saya Bu Rinto, bahwa ya kami cukup kecewa karena menurut kami tidak pantas. Ini petani loh, harusnya tadi jaksa penuntut umum juga mengedepankan rasa sisi kemanusiaan, rasa sisi keadilan. Bahkan kita sampaikan di fakta di persidangan itu bahwa ini petani yang setiap hari menumpang tidur di tanah atau lahan negara, yaitu di kawasan hutan. Jadi ketika mereka membacakan tuntutan yang mana saya rasa sangat tinggi dan tidak berkemanusiaan, ini sangat kecewa menurut kami. Seharusnya tidak pantas, Bang, gitu. Harusnya malah kita berpikir ini mereka kan tadi seperti yang Rinto katakan, mereka sudah mulai menggunakan KUHP yang baru gitu, yang mana juga tuntutannya kemarin cukup, menurut kami ya cukup tinggi lah gitu, karena mereka tadi lagi-lagi petani gitu, di atas 7 tahun, dan subsidinya juga harus penggantian atau pengembalian uang itu. Jika mereka tidak mengembalikan itu harus ada kurungan pidananya di atas 3 tahun. Jadi kalau di total itu masa petani dihukum 10 atau 11 tahun gitu. Sedangkan kita lihat, ya saya pribadi sepakat dengan ide program Presiden kita hari ini Bapak Prabowo Subianto, yang mana sedang gencar-gencarnya untuk menghilangkan atau mencari kebocoran-kebocoran anggaran negara. Tetapi kan kita lihat, ini bukan target harusnya, ini bukan yang terjadi harusnya, karena ini petani, bukan pejabat. Mungkin kalau korupsi bisa kita cek satu persatu, kita dukung gerakan anti korupsi yang hari ini, misalkan KPK, Kejaksaan RI, Polisian, kita dukung gitu Bang. Ya Bang Riki, terakhir ya, apakah klien Anda korupsi ini menurut Bang Riki? Ya, kalau menurut saya berdasarkan penyampaian para klien kami dan juga penyampaian di fakta persidangan, itu tidak korupsi gitu, karena tadi unsur-unsur tindak pidana korupsinya itu tidak terpenuhi gitu, karena tadi tidak ada niat, tidak memperkaya diri, dan tidak melawan hukum gitu Pak. Inilah para istri terdakwa atau klien kami yang hari ini kita anggap menjadi korban kriminalisasi oleh negara, yang mana para istri para terdakwa ini hadir dan akan menyampaikan keluh kesah serta harapannya. Ya, kami sebagai kuasa hukum pun ingin menyampaikan harapan yang besar terhadap negara ini, khususnya kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, beserta Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia, beserta Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, atau kita sering bilang Bapak KDM, yang kebetulan saya juga bagian mengidolakan beliau, Bapak Gubernur. Nah, terkhusus juga untuk Bapak Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Inilah para istri terdakwa yang menjadi warga Bapak juga, yaitu di Karawang, yang mana ibu-ibu ini kesehariannya tinggal di hutan, dan hari ini dianggap suaminya atau orang tuanya menjadi terdakwa kasus korupsi. Menurut kami sebagai kuasa hukum ini tidak tepat. Nanti harapan kami Bapak bisa hadir di tengah-tengah kami untuk membantu perjuangan dan menegakkan keadilan para terdakwa, dan juga harapannya akan disampaikan oleh ibu-ibu para terdakwa. Mungkin ada perwakilan dari ibu-ibu yang menyampaikan harapan terhadap Bapak Kang Deddy Mulyadi, Bapak Prabowo, dan juga Bapak Gibran. Mangga. Terima kasih untuk Bapak Presiden Prabowo, Bapak Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden,
Bapak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, saya minta tolong Pak, bantu suami saya, bantu kami dalam kasus ini. Kami nggak tahu apa-apa. Setahu saya suami saya cuma disuruh belanja kambing. Udah dibelanjakan kambing, diserahkan ke Bapak Aris Biono selaku pembina. Kambing sudah dibagikan ke masyarakat, bahwa yang membagikan juga bukan cuma suami saya, ada saudara Wahidin, saudara Wandi yang ikut membagikan. Habis itu udah suami saya seperti yang lain juga, ketua-ketua KWU yang lain sama. Tapi kenapa suami saya yang dipidanakan terus tuntutan 7 tahun, kalau nggak bisa bayar denda harus ganti sampai 10 tahun. Terus nasib saya gimana Bapak? Tolong, saya minta tolong bebaskan minimal seringan-ringannya. Saya di rumah cuma istri petani, saya usaha apa untuk sekolah anak saya, untuk kehidupan saya sehari-hari. Saya minta tolong Bapak, minta tolong kami ibu-ibu, para istri terdakwa ini. Terima kasih.